Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Perkenalkan, saya Nabil Syarif Mardi, siswa SMP Islam As-Sofa, dan pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit ilmu tentang bagaimana menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Coba kita renungkan satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an, surat Al-An'am ayat 165. Allah berfirman, "Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan takdir kita ketika Allah mengutus Nabi Muhammad adalah untuk menjadi umat yang memimpin dunia, baik sebagai satu umat maupun sebagai individu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan banyak sekali kalimat-kalimat tentang takdir itu, bahwa kita pemimpin bagi alam semesta di dalam Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan atau diutus kepada manusia. Atau wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami menjadikan kalian umat yang paling ideal, umat pertengahan, agar kalian menjadi saksi bagi manusia, atau menjadi pemimpin atas manusia. Takdir kita adalah menjadi pemimpin, baik pemimpin secara pribadi, personal, maupun pemimpin secara satu umat, yaitu umat Islam. Lalu pertanyaannya, bagaimana menjadi a true leader, menjadi pemimpin sejati di tengah-tengah masyarakat? Apakah kepemimpinan itu hanya sekedar sebuah jabatan? Apakah kepemimpinan itu hanya sebuah title atau sebutan atau panggilan, atau ada pemaknaan lain tentang menjadi pemimpin sejati? Kalau kita belajar pada hadis-hadis Nabi, ketika Nabi menyebutkan tentang makna pemimpin, Nabi mengistilahkan dengan banyak istilah. Menurut saya, salah satu hadis yang menjelaskan tentang konsep kepemimpinan yang paling luar biasa itu adalah hadis tentang rohilah. Kata Nabi, "An-nasu kal ibilil mi'ah." Manusia seperti 100 ekor unta. La takadu tajidu fiha rahilatan. Hampir-hampir engkau tidak mendapati dari 100 ekor unta itu satupun yang menjadi rahilah. Pertanyaannya, apa itu rahilah? Rahilah adalah pemimpinnya unta. Kenapa pemimpin unta disebut rahilah? Kenapa tidak disebut jamal? Karena jamal artinya unta. Kenapa tidak disebut ibil? Karena ibil juga artinya unta. Kenapa tidak disebut naqah? Naqah juga artinya unta. Kenapa rahilah? Karena dalam makna hadis tersebut, pemimpin unta itu bukan sekedar jenisnya dia adalah unta tertentu. Tidak, tetapi pemimpin unta itu dilihat dari sisi perannya di tengah-tengah kawanan unta yang lain. Dia adalah rahilah karena dia yang paling banyak mengangkut beban, dan karena dia yang paling tahu jalan untuk sampai ke tujuan. Jadi, dua. Satu, dialah yang paling banyak mengangkut beban. Dan yang kedua, dialah yang paling tahu jalan sampai ke tujuan. Sehingga dari hadis ini kita bisa belajar tentang menjadi a true leader di tengah-tengah masyarakat, menjadi pemimpin sejati di tengah-tengah masyarakat, di mana menjadi khalifah atau pemimpin sejati di tengah-tengah masyarakat. Jadilah dua, pengangkut beban dan menunjukkan jalan sampai ke tujuan visioner. Sehingga untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat, nggak harus terpaku harus dapat satu jabatan. Jabatan itu amanah, bukan kepemimpinan saja. Ada orang yang baru merasa dirinya menjadi pemimpin ketika mendapatkan jabatan dalam sebuah struktur organisasi. Lalu dia menjadi kecewa kalau jabatan itu ditinggalkan darinya. Ini bukan pemaknaan kepemimpinan yang sejati dalam Islam. Pemimpin sejati adalah dia yang paling banyak mengangkat beban. Pemimpin sejati adalah yang paling tahu jalan untuk ke tujuan dengan visi yang jelas. Angkatlah beban masyarakat. Mengangkat beban masyarakat juga bermakna menjadi orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Makanya Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas.
Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Tetapi di balik semua itu, walaupun kita menjadi pemimpin, jadilah seorang pembelajar. Karena title pelajar itu bukanlah title ketika kita hanya berada di sekolah kita. Tapi kita adalah pelajar seumur hidup, pelajar sampai mati. Kenapa? Karena sesungguhnya menuntut ilmu itu bukan sebatas 2 atau 3 tahun di dalam sebuah pendidikan formal. Tapi menuntut ilmu itu adalah perintah Allah kepada kaum muslimin sampai akhir hayat mereka. Jadilah seorang pelajar, jadilah seorang pembelajar. Belajar tidak harus hanya dengan di dalam kelas. Belajarlah dari pengalaman hidup. Belajarlah dari kesalahan kita. Belajarlah dari masa lalu, dari sejarah. Belajarlah dari semua tantangan-tantangan hidup. Jadilah pembelajar. Maka dengan demikian kita akan terus bisa mengupgrade kapasitas kepemimpinan kita. Karena kita adalah seorang fast learner, seorang pembelajar cepat yang selalu belajar dari setiap kondisi. Tetap semangat, tetap terkonek ke langit, tetapi punya kesadaran dan empati yang kuat di bumi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.